Maka berguru ini ada dua macam dalam kitab. Suhbatul iradah, kemudian suhbatul tabarruk. Berguru itu ada dua. Berguru kita ingin jadi muridnya, namanya suhbatul iradah, suhbat iradah. Berguru kita pengen jadi muridnya. Kalau murid patuh nggak sama gurunya? Kalau kita punya guru di sekolah, ada tugas nggak? Ada PR nggak? Ada. Ada jam tertentu kita kemudian membangun komunikasi dengannya. Itu guru yang sudah kita jadikan sebagai suhbatul iradah. Iradah orangnya disebut murid. Apa arti murid? Murid bahasa Indonesia apa bahasa Arab, Pak? Bahasa Indonesia ya? Bukan. Murid itu bahasa Arab. Murid itu dari kitab-kitab tasawuf. Makanya aneh orang-orang hari ini, dia punya sekolah disebut murid-muridku, tapi dia membid'ahkan tasawuf, Pak. Padahal istilah murid itu dibawa oleh ulama kita dulu dari tanah Arab, dari Gujarat, dari mana-mana, dari Samarkand, masuk ke negeri ini, mereka menjadi mursyid, jadi guru. Orang-orang yang belajar kepada beliau disebut dengan murid, suhbatul murid. Datang Maulana Ibrahim As-Samarkandi ke Indonesia, pertama ke Campa, kemudian ke Palembang, lalu beliau ke Makassar, terus beliau ke Tuban. Itu orang-orang yang ditemuinya itu jadi muridnya, jadi muridnya. Maka sekarang kita lihat keturunan Arab di Indonesia minimal ada 2 gelombang besar. Pertama gelombang awal ya, tahun 1300-an, tahun 1400-an. Itu Syekh Ibrahim As-Samarkandi di Tuban. Anaknya Sunan Ampel. Ya, Sunan Ampel itu anaknya beliau. Itu bukan orang Indonesia, Pak. Orang Samarkand, lama di Gujarat, berguru di Hadramaut, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengislamkan negeri ini itu zuriat Nabi. Cuma sayangnya generasi kedua Hadramaut baru, jadi boleh disebut Hadarim al-Jadidah. Kalau yang pertama Al-Qadimah, yang pertama ini nasabnya dipelihara oleh orang-orang pesantren. Maka orang-orang pesantren itu yang tua, itu aslinya mereka zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelar Gus itu ganti dari Sayyid, Pak. Maka nggak boleh sembarangan gus-gusan, ya, gawagis, gus, ntar jadi gugus, guguk, ya, hati-hati. Itu gelar kalau kita bukan anak kiai jangan pakai deh. Itu sama kayak Raden, sama kayak Andi kalau di Makassar, ya, mirip-mirip itu. Jadi kalau bukan keturunan itu jangan dipakai. Oh, orang manggil kita Gus, bilang saya bukan anak kiai. Oh, ilmu saya lebih tinggi dari anak kiai, itu urusan lain. Itu urusan lain, ya. Keturunan beliau-beliau inilah yang kemudian sampai ke pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Walaupun saya bukan orang yang hidup di komunitas itu, tapi ayah saya bilang, nama kamu dulu diambil dari nama beliau. Maka nama saya belakangnya ada Hashimnya, ya, alhamdulillah. Itu semua keturunan dari sana, Pak. Keturunan Syekh Ibrahim As-Samarkandi, ya. Nanti turunnya ke Sunan Ampel ke Sunan Bonang, terus sudah kemana-mana, baik muridnya ataupun keturunan nasabnya. Nah, yang belakangan ini karena komunitasnya lebih kuat, ilmu sanatnya lebih kuat, ilmu nasabnya lebih bagus. Akhirnya nasabnya dijaga dalam nama Rabithah Alawiyah. Jadi kalau orang Rabithah Alawiyah ini ngerti, dia pasti tidak akan pernah mengingkari yang sebelumnya. Cuma dia akan ngomong, kami nggak bisa mengetahui nasabnya secara detail. Gitu aja ngomongnya. Jangan ingkar, Pak, kualat nanti. Karena belum ada apa-apa, mereka sudah dahuluan generasi pertama,
ya. Jadi beliau-beliau itu semuanya adalah mursyid, guru spiritual yang membimbing murid-muridnya wusul kepada Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibrahim membimbing Sunan Ampel, Sunan Ampel membimbing Sunan Bonang, Sunan Bonang bimbing Sunan Kalijaga. Cuma kan kalau cerita-cerita yang ada kan ceritanya agak aneh-aneh tentang Sunan Kalijaga ini ya. Bercampur antara mitologi dengan fakta sejarahnya. Yang pasti mereka ada. Maka sungguh aneh kalau ada orang yang menolak keberadaan mereka. Ini nggak ngerti sejarah, udah nggak ngerti istilah, ingkar lagi ya. Benarlah kata imam-imam kita terdahulu, apa kata mereka? Al-mar'u aduwwun ala ma jahil. Orang akan memusuhi apa yang dia tidak tahu. Benar Pak ya? Maka semakin banyak orang mengerti, semakin sedikit ingkarnya. Jadi Bapak ini, di antara jamaah ini kalau banyak ingkarnya, berarti banyak jahilnya. Pengurus banyak ingkarnya, banyak jahilnya. Itu di mana-mana tuh begitu ya. Main komentar aja, sedikit-sedikit komentar lagi ya. Itu tanda kasratul jahil. Banyak jahilnya daripada banyak bijaknya. Orang bijak itu bicara kalau penting, nggak penting nggak usah bicara. Yang kedua, suhbatut tabarruk, berguru tapi ngambil berkah aja. Nah, ini yang Bapak lakukan setiap pagi, setiap malam di sini. Ada penceramah, ngambil berkah ilmunya. Mana yang lebih tinggi? Cuma sekedar ngambil berkah atau suhbatul iradah? Kalau suhbatut tabarruk, ngambil berkah, ya sekedar berkah aja Pak. Setiap kali Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah duduk di sini, malaikat mengatakan Allahumma sholli alaih. Jadi Bapak duduk nih, itu malaikat dari tadi sampai nanti setelah kita selesai ngaji, itu berdoa, ya Allah beri dia rahmat, beri dia rahmat. Itu kalau duduk doang. Kalau ngaji gimana? Tambah lagi malaikatnya. Dan malaikat khusus, ada malaikat khusus mencari orang yang talabul ilm. Itu sayapnya dibuka. Untung nggak lihat. Kalau lihat bisa pingsan semua ya, bisa-bisa lari Pak. Karena sahabat Nabi ada yang dibukakan sesekali ke mereka, yang lari bukan beliau. Dia lagi naro onta, terus baca Quran di bawah pohon. Lagi baca Quran, malaikat turun, ditandai dengan awan. Awan turun, mendekat, dia nggak cuma beberapa di atas dia. Itu si onta ngapain? Gelisah-gelisah lari Pak. Besok dia datang kepada Rasulullah dan dia katakan, wahai Rasulullah, ketika aku baca Quran di padang pasir, lalu ada satu pohon dan aku baca Quran di bawahnya, ada awan turun. Awan apakah itu? Apa kata Nabi? Itu malaikat rahmat. Malaikat yang sayang kepada orang yang membaca Quran, orang yang zikir, apalagi yang taklim. Yang taklim mereka lebih demen Pak. Jadi malaikat itu lebih respect sama orang yang ngaji daripada orang yang zikir. Lebih senang sama orang zikir daripada orang yang tidur. Bapak tidur aja di masjid depan rahmat ya. Jadi duduk begini ini ngorok tiba-tiba. Itu kan ada yang ngorok tuh ya. Itu langsung dirahmati oleh Allah dengan doa malaikat. Apalagi kalau suhbatut tabarruk, mengambil tabarruk. Jadi nanti kalau syuruk jangan sholat dulu, karena sholat itu manfaatnya cuma sendiri. Ini kan kajian ada nih tiap pagi. Jangan sok soleh Pak, jangan sok alim ya. Wah udah syuruk nih, ngambil berkah dulu. Hadis sholat syuruk itu tidak sahih, dia cuma sampai hasan li ghairihi. Sedangkan hadis mengenai mendengarkan kalam, mendengarkan tabarruk dalam berguru, ngambil ilmu, ngaji, itu hadisnya sahih, ayatnya sangat jelas. Paham di situ? Jangan berulang-ulang lagi kita ingetin Pak ya.